Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dari Universitas Siber Asia dan juga Bapak Ibu dosen Universitas Siber Asia, terutama Bapak dosen Dr. Ucup Darussalam. Perkenalkan Pak, nama saya adalah Mario Evan Tarigan dengan NIM 2104010100203 dengan mata kuliah Komunikasi Data dengan kelas IT 402 dan prodi PJJ Informatika. Terima kasih Pak sebelumnya atas UTS dan tugas yang diberikan. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan terkait dengan UTS saya mengacu dari tugas yang sebelumnya. Oke, lanjut masuk langsung ke soal pertama adalah buatlah simulasi jaringan komputer yang melibatkan beberapa klien dan beberapa jenis server berbasis under Cisco Packet Tracer atau sejenisnya. Oke, di sini saya langsung masuk. Kita coba masuk ke Cisco Packet Tracer saya. Oke, dari server ini adalah contoh server dengan 2 server dan beberapa klien. Di sini saya sudah memberi IP-nya masing-masing, jadi mereka dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Oke. Selanjutnya adalah jelaskan kebutuhan jaringan yang disimulasikan menyangkut fungsi atau layanan yang diberikan. Yang pertama adalah kebutuhan bandwidth. Jadi jaringan itu memerlukan bandwidth. Jadi dengan bandwidth kita harus melibatkan transfer data yang besar atau streaming konten multimedia. Jadi diperlukannya kapasitas bandwidth yang cukup tinggi untuk mengakomodasi lalu lintas data yang intensif, begitu. Nah, yang selanjutnya adalah latency atau waktu tunda. Ini melibatkan aplikasi real time seperti video conference itu seperti Zoom dan lain-lain, ataupun gaming online. Jadi jaringan juga memerlukan latency yang rendah. Jadi sehingga dapat responnya menjadi lebih cepat dan tanpa gangguan. Nah, selanjutnya adalah ketersediaan, itu berkaitan dengan layanan kritis seperti sistem perbankan atau infrastruktur kritis. Jadi jaringan juga harus dirancang dengan ketersediaan yang tinggi agar dapat diandalkan secara terus-menerus. Nah, yang selanjutnya adalah keamanan. Itu melibatkan seperti pertukaran data yang sensitif atau informasi rahasia. Itu memerlukan mekanisme keamanan yang kuat, itu seperti enkripsi data, firewall, ataupun keamanan yang lainnya. Jadi dengan adanya keamanan itu dapat melindungi kerahasiaan ataupun integritas data. Nah, selanjutnya itu ada scalability atau kemampuan yang diperluas. Jadi dirancang untuk tumbuh seiring waktu, untuk dapat menangani beban yang lebih besar tanpa mengurangi kinerja. Nah, yang selanjutnya ada redundansi. Dengan ini jaringan harus memiliki ataupun memungkinkan pengalihan otomatis jika terjadi kegagalan pada jaringan komponen yang utama. Nah, jadi ada backup tuh kira-kira. Nah, yang selanjutnya itu adalah QoS atau Quality of Service. Jadi itu melibatkan aplikasi dengan persyaratan QoS yang tinggi. Jadi seperti layanan suara ataupun video harus menyediakan mekanisme pengaturan kualitas, pengaturan prioritas, dan pengalihan lalu lintas untuk memastikan kinerja yang memadai. Nah, selanjutnya adalah perangkat-perangkat apa sih yang diperlukan dalam menyusun jaringan komputer? Nah, yang pertama adalah router. Router ini menghubungkan 2 atau lebih jaringan dan mengarahkan lalu lintas data mereka. Jadi router ini memutuskan jalur mana nih yang terbaik mengirimkan paket data. Dia berdasarkan dalam header paket ataupun tabel rute yang dikonfigurasi. Jadi misalnya nih, saya mengarahkan kamu ke jalan A dan juga mengarahkan kamu nih ke jalan B. Nah, itu adalah gambarannya. Nah, selanjutnya ada switch. Switch itu merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan lokal atau local area network. Switch ini mengirimkan paket data ke perangkat tujuan berdasarkan MAC atau media access control MIC, sehingga dapat berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lokal. Nah, selanjutnya itu adalah modem. Modem itu menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internet. Jadi modem ini mengubah sinyal digital ke sinyal analog dan juga sebaliknya. Jadi modem ini bertanggung jawab dalam memecah koneksi internet dengan penyedia layanan internet atau ISP, Internet Service Provider. Nah, selanjutnya adalah firewall.
Firewall ini digunakan untuk melindungi jaringan dari akses-akses yang tidak sah ataupun ancaman keamanan. Jadi firewall ini mengatur lalu lintas data nih. Dia dapat memblokir akses yang mencurigakan ataupun mengizinkan akses yang sah. Nah, yang selanjutnya adalah access point atau IP. Jadi access point ini dia menyediakan koneksi nirkabel atau tanpa kabel dalam jaringan. Jadi AP ini menerima data yang terhubung melalui WiFi dan mengirimkan jaringan tersebut ke kabel ataupun internet. Nah, selanjutnya adalah NIC atau Network Interface Card. Jadi perangkat keras ini dipasang di komputer ataupun yang lainnya. Dia mengonversi data menjadi format yang diinginkan ataupun dipahami oleh jaringan, seperti kabel Ethernet ataupun WiFi. Nah, selanjutnya adalah jelaskan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu ada kabel dan konektor. Kabel ini menghubungkan perangkat-perangkat jaringan. Contoh kabel yang kita gunakan adalah kabel Ethernet atau UTP maupun STP untuk koneksi kabel servo optik ataupun transmisi cahaya. Nah, selanjutnya juga ada kabel koaksial untuk transmisi sinyal analog ataupun digital. Nah, selanjutnya adalah server. Server ini berfungsi untuk menyimpan, mengelola atau menyediakan sumber daya atau layanan jaringan kepada klien. Nah, server itu ada server file, server web, server database, pun server aplikasi, tergantung dari fungsi atau layanan yang disediakan dalam jaringan. Nah, perangkat-perangkat lainnya itu dapat seperti repeater. Repeater itu seperti memperpanjang jangkauan jaringan, memperbesar dan memperluas. Nah, yang selanjutnya adalah bridge untuk menghubungkan dua jaringan dengan protokol yang berbeda. Selanjutnya juga ada perangkat keamanan seperti IDS dan IPS untuk deteksi dan pencegahan interupsi. Nah, selanjutnya soal kita adalah simulasikan jaringan dalam bentuk topologi star, ring atau tree. Nah, langsung saja ke Cisco Packet Tracer, ring atau tree. Saya mulai dari topologi bus ya. Ini adalah beberapa klien dengan satu server. Di sini saya sudah beri API masing-masing. Jadi ini juga sudah bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, dari klien ke klien, PC ke PC, maupun juga dari server ke PC ataupun server ke klien. Nah, sudah bisa. Itu adalah contoh gambaran topologi bus. Ini adalah contoh gambaran topologi bus. Nah, selanjutnya adalah topologi star. Topologi star bisa kita lihat di Cisco Packet Tracer. Begini, satu server dengan beberapa jenis klien. Ini sudah saya juga beri IP masing-masing. Jadi sudah bisa berkomunikasi successful ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini successful, dari PC ke PC juga bisa successful, server klien juga bisa successful. Nah, ini adalah contoh gambaran dari topologi star. Nah, selanjutnya adalah gambaran dari jaringan topologi ring. Topologi ring atau cincin. Bisa kita lihat, begini adalah gambarannya dengan beberapa jenis klien. Juga sudah saya beri IP-nya masing-masing, juga sudah bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kita coba send message. Jadi sudah bisa. Nah, begitu juga sebaliknya juga sudah bisa. Sudah bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Begini adalah gambaran dari topologi ring. Nah, selanjutnya adalah topologi tree. Teman, kita lihat ini, dan juga di Cisco Packet Tracer juga sudah saya beri IP-nya masing-masing. Jadi juga sudah bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kita coba dari server 4. 21 juga sudah bisa, jadi sudah bisa berkomunikasi tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, selanjutnya sambungan koneksi jaringan dalam bentuk 3 kabel adalah koaksial, wireless, UTP, dan fiber optik. Nah, ini saya lampirkan contohnya fiber optik. Yang merah ini kabel fiber optik yang menghubungkan beberapa klien ke router. Nah, di sini ada 2 PC, 2 laptop, dan terhubung ke router dengan kabel fiber optik dengan IP-nya masing-masing. Nah, itu adalah contoh kabel fiber optik. Nah, selanjutnya adalah wireless.
dengan ada wireless router menghubungkan ke laptop dengan kabel wireless ini ya. Dan ini juga di bagian sini access point B itu ada wireless router satu dengan PC 0. Ini menghubungkan dengan kabel wireless. Nah, selanjutnya ada kabel koaksial wireless straight. Ini adalah contoh beberapa jenis server dengan beberapa klien. Ini dengan kabel wireless, ini dengan kabel koaksial, dan sisanya adalah straight. Nah, dapat kita lihat di gambar ini, ya. Dan juga successful, juga sudah bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya soal yang selanjutnya adalah lakukan routing sederhana, yakni ping dalam jaringan beberapa klien ke masing-masing server yang tersedia. Di sini saya mengambil contoh yang topologi tree, ya teman-teman. Kita akan coba ping dari PC 21 ke server 4. PC 21 ke server 4. Oke, 192.168.20.1. Nah, kita coba dari PC 21 ke server 4 ini, karena IP servernya adalah record 192.168.21. Jadi kita ping ke IP server. Nah, bisa lihat sendiri TTL. Nah, dan juga kita coba berkomunikasi. Dan ini juga sudah kita lihat saja langsung di gambar ya. PC 22 ini saya juga udah coba ping dari PC 22 ke server. Ini juga sudah TTL dan juga sudah bisa berkomunikasi, juga tertulis ini successful notifnya ya teman-teman. Nah, sudah bisa berkomunikasi antara PC 22 ke server 4. Nah, selanjutnya adalah dari PC 24 ke server 4 juga sudah berkomunikasi. Saya juga sudah ping ini PC 24 dan juga sudah saya send message, jadi juga sudah successful notifnya. Oke, bisa lihat sendiri sudah bisa berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah ping dari PC 23 ke server, juga sudah TTL dan juga sudah successful send message, juga sudah bisa berkomunikasi antara ping dari PC 23 ke server 4, juga sudah bisa berkomunikasi. Nah, berikut adalah gambarannya teman-teman, pingnya juga sudah berhasil. Ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, soal kita adalah jelaskan perbedaan performansi ping dari sisi TTL, manakah yang lebih lama dan lebih cepat dari jenis 1 topologi dan 2 sambungan koneksi. Oke, kita mulai dari topologi. Topologi jaringan ini merujuk pada pola hubungan fisik antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Semisal nih, dalam topologi star atau tree, pingnya lebih tinggi, ping dengan TTL-nya lebih tinggi, misalnya TTL-nya lebih lama, dan mungkin juga mengalami peningkatan latensi. Hal ini disebabkan karena pingnya harus melalui lebih banyak hop atau perangkat jaringan sebelum mencapai tujuan akhir. Dan sebenarnya dalam topologi yang lebih sederhana seperti topologi bus atau topologi ring, pingnya itu TTL lebih tinggi dan mungkin mengalami penurunan latensi karena paket pingnya dapat mencapai tujuan dengan lebih sedikit hop atau perangkat jaringan. Nah, kita perlu simpulkan dari ping dengan bintang atau pohon atau star atau tree ini latensi lebih tinggi, TTL lebih lama. Dia menyebabkan mengalami peningkatan latensi karena dia lebih banyak perangkat jaringan. Sedangkan dengan topologi bus atau ring itu sedikit menurun karena lebih sedikit perangkat jaringannya. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan sambungan koneksi. Berdasarkan sambungan koneksi itu merujuk pada jenis koneksinya. Misalnya, performansi ping yang lebih baik itu berdasarkan koneksi kabel dibandingkan koneksi nirkabel. Nah, koneksi kabel itu pingnya TTL lebih tinggi dan mungkin memiliki latensi yang lebih rendah karena pingnya dengan lebih cepat melewati kabel yang terhubung langsung antara perangkat. Nah, kalau misalnya nirkabel atau Wi-Fi itu TTL-nya lebih tinggi
Jadi peningkatan latensinya juga lebih rentan terhadap intervensi ataupun gangguan yang dapat memperlambat transmisi data. Nah, perlu dicatat juga bahwa performa shipping ini juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kecepatan koneksi, beban jaringan, dan maupun jarak fisik antar perangkat. Jadi semakin cepat koneksinya, semakin sedikit beban jaringannya, dan semakin dekat jarak fisik antar perangkat, pasti sambungannya itu lebih bagus. Nah, oleh karena itu sifatnya itu relatif dan dapat bervariasi dalam setiap situasi tertentu. Nah, oke, sudah selesai, thank you. Demikian saja Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pengucapan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.